Ada yang menarik dalam perkembangan dunia properti 2 tahun terakhir ini di Singapura yang akan kita bicarakan kali ini. Sebelumnya kita harus memahami cara Singapura melihat dunia, terutama regional, yaitu wilayah di sekeliling Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang secara ras dikelilingi ras Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, di mana mereka selalu mengibaratkan diri mereka adalah Israel di antara bangsa Arab. Walaupun mereka tidak pernah secara terang-terangan mengatakan hal tersebut, namun dalam buku putih pertahanan mereka dengan jelas mengatakan hal tersebut. Sehingga Singapura punya anggaran militer sama dengan 3 tahun anggaran pertahanan Indonesia. Dan bisa dikatakan anggaran militer Singapura adalah yang terbesar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Bedanya Israel adalah negara agama, juga Israel adalah negara agresor. Sementara Singapura memilih menjadi negara pedagang dan safe haven, economic hub. Pendekatan Singapura adalah friendly approach, namun selalu bersiap untuk perang. Kembali ke paragraf di awal di mana ada perkembangan baru yang terjadi di dunia properti di Singapura, terutama untuk landed house-nya. Jika rumah tersebut baru dibangun dalam kurun waktu kurang dalam 2 tahunan ini, semua rumahnya ada bom shelternya atau ada ruang untuk perlindungan diri jika ada serangan bom, di mana ruangan tersebut adalah juga gudang makanan atau spice room. Sehingga ketika ada apa-apa, perang misalnya, perlindungan pertama adalah masuk ke bom shelter tersebut. Ada lagi yang baru. Hampir di semua public place di Singapura sekarang menyediakan bom shelter dan sedang dibangun bom shelter di mana-mana. Ada apa ya sebenarnya? Ada apa yang Singapura tahu yang kita belum tahu? Demikian juga para bilioner dunia yang membangun bunker. Ada apa dengan mereka? Ada yang mereka tahu yang kita tidak tahu kah? Oke, cara pandang bernegara Singapura itu menarik. Jadi mereka atau Singapura itu melindungi warganya dari sesuatu yang banyak orang belum tentu percaya atau belum tentu nyampe cara berpikirnya. Namun negara Singapura sudah menyiapkannya. Dari mana saya tahu ini semua? Ini semua karena 20 tahun lebih kami itu memiliki rumah kecil di distrik 19 Singapura di sisi timur Singapura yang rencananya kami akan jual. Lalu kami berencana pindah ke lokasi lain di distrik 15 dekat taman kota yang kecil juga, namun dekat dengan sarana olahraga yang keluarga kami butuhkan serta dekat dengan pasar sehubungan pemenuhan kebutuhan hobi masak saya. Ganti suasana lah tepatnya. Dan di situ dari beberapa rumah yang akan kami suap atau kami ganti, ya ternyata terdapat ruangan bom shelter tersebut. Bagi saya informasi ini sangat awakening, sangat membuat pencerahan bagi saya. Kepala ini seperti langsung ada layar film, membayangkan kalau dulu ya, perang adalah menggunakan kekuatan darat atau infanteri, kemudian juga memakai kavaleri seperti tentara berkuda. Selama berabad-abad, infanteri dipakai untuk berperang dari zaman Macedonia ke zaman Genghis Khan sampai abad pertengahan. Infanteri juga ditambah kavaleri, pasukan berkuda. Sehingga akhirnya dikombinasi dengan kapal laut di abad pertengahan. Ketika kapal laut perang dipakai sebagai kekuatan militer yang biasa disebut naval army menguasai dunia, lalu pertempuran berganti atau tepatnya bertambah alat perangnya dengan banyaknya menggunakan pesawat tempur udara yang mulai dipakai sejak Perang Dunia Pertama. Kemudian sejak Perang Dunia Kedua, kekuatan udara kapal jet fighter semakin menguasai pertempuran. Maka perang tidak dapat dipungkiri kalau terjadi berkecamuk Perang Dunia Ketiga. Ada persenjataan baru selain pesawat jet tempur udara, yaitu kekuatan misil, rudal, roket, dan drone. Counter defense-nya, pertahanan udara, ya dengan radar, satelit, ya misil juga. Rupanya apa yang dilakukan oleh banyak negara maju untuk keselamatan warganya dan para bilioner, yaitu menciptakan bunker atau bom shelter untuk persiapan ini. Untungnya Indonesia masih belum paham bahwa perang itu nanti misil, roket, rudal, drone, antar benua, dan hampir semua tidak banyak Indonesia miliki kekuatan ini. Terbukti kita bisa melihat dari buku putih pertahanan Indonesia. Masih orang nyandak urusan perang yang sudah bergeser ke arah mass destruction weapon ini. Mungkin karena komisinya kecil, lebih keren punya pesawat perang, pesawat jet yang harganya mahal. Padahal perang, kalau kita punya air defense yang kuat untuk melindungi seluruh wilayah udara Indonesia ditambah kemampuan menyerang rudal, Australia itu pasti keder.
pasti ciut bijinya Australia itu. Malaysia dan Brunei juga belum punya, namun Malaysia tetap pertahanan udaranya lebih banyak dari Indonesia. Kan Malaysia dan Singapura negara Commonwealth, dekat dengan Inggris. Jadi ada baiknya kita bernegara itu melihat tren ke depannya bagaimana. Kita sebaiknya kuatkan pertahanan dengan barang yang murah, adalah dengan membangun benteng pertahanan udara. Kemudian kurangi dolar, pakai kripto seperti Venezuela dan El Salvador. Atau juga perbanyak stok cadangan devisa negara, pakai gold seperti Tiongkok dan Rusia lakukan dengan membuang dolar. Ini semua adalah bagian dari pertahanan negara agar nggak bubar negaranya. Peace.